Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang maupun selamat malam para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di mana ini adalah video bagian kedua untuk mata kuliah strategi pemasaran. Ya, video bagian pertama telah saya upload sebelumnya, silahkan disimak terlebih dahulu. Video bagian kedua ini masih membicarakan mengenai perdagangan eceran dan perdagangan grosir. Oke ya, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya yang sambungan dari bagian pertama. Selamat belajar. Oke, selanjutnya ini hal yang kecil, tapi kita nggak boleh menganggap sepele. Kenapa? Karena atmosfer toko itu sangat penting sekali apabila kita memiliki bisnis di bidang retail, ya. Nah, yang pertama atmosfer toko tuh apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama dinding, ya. Nah, dinding itu yang namanya toko kan harus menarik ya, harus bersih. Atau mungkin perlu dicat yang disesuaikan dengan produknya, ya. Lalu pencahayaan. Pencahayaannya ya ibaratnya perlu terangkah atau perlu hanya ibaratnya tidak perlu gitu terang juga nggak masalah. Nah, kita lihat karakteristik dari produknya kayak gimana gitu ya. Lalu ada penandaan dan hiasan, ya, hiasan-hiasan interiornya gitu ya. Misalkan menggunakan apa karangan bunga atau mungkin tanaman-tanaman di sekitar toko. Nah, gitu ya. Lalu lantai ya harus bersih atau sesuai dengan temanya. Lalu musik ya. Nah, itu tergantung produknya. Kalau untuk produk kalangan menengah atas mungkin musik-musiknya juga mungkin lebih cocok seperti musik klasik atau mungkin musik apa ya yang ibaratnya lebih mengidentifikasikan untuk menengah atas gitu ya. Nah, lalu penempatan produk atau layouting. Nah, kita lihat kadang-kadang kalau ke department store gitu, supermarket, yang namanya produk coklat di situ semua gitu ya. Produk apa namanya makanan ringan di situ semua. Nah, itu penting ya. Kenapa? Karena penempatan produk dan layouting itu akan mempermudah dari sisi konsumennya untuk mencari produk terutama ya. Lalu pengaturan lorong ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan khusus peralatan rumah tangga ya atau mungkin apa namanya yang berhubungan dengan pestisida ya jangan dekat-dekat dengan makanan lorongnya gitu ya. Nah, itu disesuaikan. Lalu yang paling penting lagi eksterior, interior. Kalau eksterior kan berarti berhubungan dengan luar toko ya gitu ya. Contohnya tempat parkirnya, lalu bentuk bangunannya kayak gimana, seperti itu ya. Nah, lalu interiornya seperti tadi ya, apa namanya, ada apa namanya ya seperti tadi lantainya, musiknya, ya hiasan-hiasannya yang berhubungan dengan bagian dalam toko tersebut. Ya. Selanjutnya mengenai pengalaman toko, ya tips untuk dapat meningkatkan pengalaman penjualan. Yang pertama, menarik pembelanja dan membuat mereka bertahan di dalam toko. Nah, ini penting ya, kalau misalnya kita punya bisnis di bidang retail, kita harus bisa menciptakan bagaimana pelanggan kita atau konsumen kita betah di dalam toko kita. Ya. Yang kedua, menghormati zona transisi. Ya, jadi zona transisi ya contohnya kalau misalnya apa namanya si konsumen gitu ya, si konsumen ini dia membutuhkan waktu istirahat ya, misalkan dia capek nih keliling-keliling di toko, oh ada nih misalkan ada kafe khusus gitu ya di situ. Jadi pada saat dia istirahat ya dipersilakan di situ ada makanan, ada minuman ya. Yang seperti biasa kan harusnya departemen store itu nggak boleh makan minum nih ya, tapi dia diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ya kita sadar kalau misalnya toko kita itu luas, ya makanya konsumen itu perlu istirahat. Nah, itu ada istilahnya zona transisi. Nah, kita kasih beri kehormatan bagi mereka apabila memang ingin istirahat, silahkan di situ disediakan makanan minuman ya yang bisa langsung dibayar di situ. Ya, lalu ada jangan membuat konsumen mencari-cari. Ya contohnya gini ya, kita ingin kadang-kadang kita ke supermarket gitu ya, kita tuh ingin mencari apa ya, misalnya di mana sih misalkan deterjen ya
deterjen tapi yang ibaratnya keluarannya merek Yuri gitu loh. Kan harusnya di tempatnya di rak-rak khusus deterjen, tapi kok ini nggak ada. Oh ternyata ya, ternyata raknya berbeda ya, disesuaikan tapi raknya ada di sebelah sana. Nah kan kita susah mencarinya tuh ya, kita baru bertanya baru dapat gitu. Padahal sebenarnya kenapa sih nggak digabung aja di bersama-sama deterjen merek lain gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu yang keempat, membuat barang mudah dijangkau dan disentuh ya. Contoh sekarang kita sering begini ya, ada kita mungkin orangnya pendek ya. Nah, barang yang kita inginkan tuh ada di atas gitu ya. Kita susah mengambilnya ya, harus orang yang tinggi. Nah, kita kadangkala barang yang kita inginkan ada di rak yang paling atas ya, sedangkan situ nggak ada alat bantu berupa tangga kek atau apa gitu ya, dan di situ nggak ada pramuniaganya yang ngebantuin. Nah, itu kan kita jadi males ya, aduh susah nih ngambil barangnya nih. Nyari-nyari orang untuk bantuan yang pegawai di situ nggak ada. Akhirnya apa? Ah, ngapain beli di sini, cari yang tempat lain. Nah, itu bahaya tuh, gitu ya. Nah, lalu ada istilah seperti ini. Ingat bahwa pria tidak mengajukan pertanyaan. Jadi sebenarnya apa sih? Sebenarnya gini ya, yang namanya pria dan wanita itu karakteristik belanjanya itu mereka berbeda ya. Mungkin kalau wanita itu dia lebih kompleks ya, lebih banyak memilih, membanding-bandingkan gitu ya. Walaupun selisih harganya mungkin sekitar 1.000 perak pun bagi mereka itu apa harus diperjuangkan gitu ya. Nah, beda dengan pria. Ya, pria itu gimana? Pria itu ibaratnya ya sudahlah, beda cuma 1.000, beda 5.000 nggak ada masalah lah. Daripada lama-lama belanja tapi nggak dapat dapat barangnya. Nah, seperti itu pria itu ya. Mereka itu inginnya simpel-simpel aja. Berbeda dengan wanita. Nah, itu harus disesuaikan tuh. Mana yang kebanyakan konsumennya itu pria atau wanita. Nah, seperti itu. Nah, itu harus kita pikirkan sebagai manajer tuh untuk keberlangsungan toko retail kita. Lalu, keenam, ingat bahwa wanita memerlukan ruang. Betul ya? Wanita kalau misalkan berbelanja itu kan dia kadang-kala ingin yang ruangannya itu luas. Kenapa? Supaya bisa sambil lihat-lihat begitu ya. Makanya mereka senang ke mall gitu ya. Sedangkan pria lebih cenderung udah sih mau beli apa sih? Beli apa beras. Ya udah ngapain ke mall sih? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau wanita beda. Wanita itu mereka berbelanja itu sebagai suatu hal kesenangan bagi pribadinya. Sedangkan pria mungkin agak berbeda ya. Bagi pria namanya shopping itu ya memang untuk beli barang kebutuhan aja, bukan untuk yang memerlukan ruang yang luas gitu ya. Ke warung juga cukup sebenarnya. Nah, jadi itu perbedaan antara pria dan wanita ya. Nah, lalu yang ketujuh mempermudah pemeriksaan luar. Nah, ini mempermudah pemeriksaan luar tuh ya apa namanya? Ya contohnya kalau misalkan eh, apa namanya kalau misalnya kita butuh barang sesuatu gitu ya. eh, Kan kadang-kadang harus dicek dulu di luar gitu ya. Bagaimana sih apakah barang kita ini udah sesuai atau enggak gitu ya, atau mungkin sudah sesuai peredarannya di Indonesia atau enggak gitu ya. Nah itu apa namanya kondisi dari suatu retail itu diperlukan dukungan untuk hal tersebut gitu ya, untuk mempermudah pemeriksaan dari luar. Hal penting lainnya dalam berbisnis kita yang di bidang retail, yaitu tentang keputusan lokasi. Ya, jadi tiga kunci keberhasilan retail, ya, kunci suksesnya apa? Lokasi, lokasi, lokasi. Nah, udah disebutin 3 kali tuh, berarti artinya apa? Lokasi itu tuh penting sekali, ya. Sekarang kamu punya banyak produk di toko kamu, tapi lokasinya nggak strategis, ya percuma gitu ya. Oke, sekarang pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi berikut. Nah, ini gimana cara memilih lokasi? Ya, yang pertama, pusat kawasan bisnis. Ya, kenapa? Karena nanti di situ banyak manusianya, banyak konsumennya. Karena apa? Mereka banyak banyak yang bekerja di tempat situ gitu ya. Lalu pusat belanja regional ya contohnya misalkan kalau di Bandung wilayah mana ya misalkan Dago gitu ya. Dago itu kan memang daerah wisata yang sehingga kayaknya untuk belanja itu cocok gitu ya. Salah satu contohnya itu. Lalu pusat pembelanjaan setempat ya contohnya di Cimahi. Di mana ya? Oh mungkin Jalan Gandawijaya nih cocok nih gitu.
gitu ya. Atau mungkin di Bandung cocok di mana lagi? Oh, cocok mungkin di Jalan Merdeka nih, gitu ya. Nah, gitu. Lalu jalur belanja. Oke, jalur belanja ya tadi contohnya ya, wilayah Dago itu kan memang udah jalur belanja semua. Karena apa? Para turis-turis domestik maupun mancanegara tuh pasti kalau ke Bandung itu arahnya kemana? Ke Dago dulu kan. Nah, otomatis apa? Otomatis mereka ya di situ tuh cocok banget, itu jalur belanja mereka gitu ya. Oke, lalu lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar ya. Contohnya kamu punya toko tapi di dalam mall. Tapi kan untuk bisa lebih laku kan pasti akan lebih tinggi ya, kemungkinannya. Kenapa? Karena mall itu pusat perbelanjaan gitu ya. Oke, lalu indikator efektivitas penjualan toko adalah yang pertama, jumlah orang yang melewatinya per hari biasa. Nah, kamu harus lihat dulu nih toko kamu, ya. Kalau hari biasa bukan weekend ya, itu banyak nggak sih yang lewat ke situ? Kalau banyak, oke, keputusan lokasimu bagus, ya. Lalu kedua, nah persentase orang yang masuk ke toko. Oke ya, jangan sampai kamu di situ lokasinya rame, tapi orang tuh pada, aduh kok segan ya masuk toko kita ya. Kenapa ya? Apa kelihatan mahal dari luar? Atau mungkin kelihatan tidak nyaman? Nah, kita harus tahu tuh ya kenapa. Ya, oke lalu yang ketiga persentase orang yang membeli. Ya, kita lihat ya, apa namanya orang banyak yang masuk toko kita tapi kok jarang beli ya. Kenapa nih? Apakah harganya yang kemahalan? Atau mungkin ternyata kualitas produknya yang nggak bagus, ya. Jangan kita menyalahkan konsumen dengan bilang rojali ya, rombongan jarang jarang beli gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Ya kita justru harus introspeksi diri, kenapa nih kok orang nggak beli gitu ya. Oke, lalu yang keempat, yang terakhir, jumlah rata-rata per penjualannya. Nah, itu kamu lihat nanti per bulan penjualannya bagus nggak kamu kalau berada di lokasi itu ya. Bila di lokasi yang lama gimana? Nah, seperti itu ya, kamu bandingkan penjualan dari per bulan atau mungkin per semester. Nah, seperti itu. Lalu kita membahas mengenai private label. Private label itu apa sih ya? Jadi private label atau merek label pribadi adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer atau pedagang grosir. Contohnya apa? Contohnya begini ya. Contohnya kamu membeli sesuatu misalnya ke Carrefour nih ya, Transmart Carrefour. Di situ kamu mau membeli contohnya ada beras ya. Kok kamu lihat di sini berasnya nggak terkenal ya? Ternyata mereknya apa ya, misalnya Value Plus. Apa tuh Value Plus? Perasaan saya baru dengar. Oh, ternyata pada saat kamu baca, Value Plus itu adalah merek keluaran dari Carrefour itu sendiri, gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai private label, ya. Nah, banyak ya, Alfamart, Indomaret juga sama ya. Ya, contohnya misalnya Alfamart dia membungkus kacang-kacangan ya, lalu ada sapu tangan, pakaian dalam, Indomaret juga sama ya, tapi dengan mereknya dia sendiri gitu loh ya. Itu yang disebut sebagai private label ya. Jadi konsumen saat ini banyak yang menyukai private label dan menyebabkan private label menguntungkan bagi retailer. Kenapa? Karena kadang-kala private label itu kualitasnya bagus ya, harganya lebih murah. Ya kadang-kala konsumen yang berpikir ekonomis ya, hanya mementingkan nilai, yang penting kan, apa namanya, bagus saja kualitasnya, nggak perlu namanya merek. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Lalu pembeli private label berasal dari berbagai macam lapisan sosial ya. Jadi, kadangkala orang yang menengah bawah juga nggak penting-penting amat sih namanya merek terkenal, betul ya. Tapi yang menengah atas juga kadangkala, "Oh, saya nggak perlu nih pakaian dalam merek Calvin Klein atau apa, merek yang dari keluaran Indomaret juga nggak masalah sih," seperti itu contohnya ya. Nah, itu jadi berbagai lapisan sosial itu bisa aja beli private label, ya. Oke, lalu mulai banyak konsumen yang loyalitasnya berpindah dari manufaktur ke retailer, ya. Nah, kalau manufaktur kan memang perusahaan besar, ya. Kalau ke retailer itu kan ibaratnya kita nggak perlu beli banyak-banyak juga bisa, gitu ya. Ya, nah sekarang namanya konsumen itu nggak perlu membeli barang secara grosiran juga sih, kecuali untuk dibisniskan kembali ya. Nah, baru kita bisa pilih pedagang yang grosir. Oke, barusan kita membicarakan mengenai perdagangan retail, ya. Sekarang kita masuk ke perdagangan grosir. Oke, perdagangan grosir atau dalam bahasa Inggrisnya wholesaling itu mencakup semua kegiatan
dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Gitu ya. Ya contohnya kamu ke Andir, ke Pasar Baru, ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, gitu ya. Kan kamu nggak bisa beli satuan. Ya, kamu harus beli minimal satu seri, misalnya ada 5 buah atau 4 buah, atau bahkan minimal satu kodi, ya 24 piece. Nah, itu kan berarti apa? Grosir, kamu nggak bisa beli satu. Nah, masalahnya kalau misalnya kamu dipakai untuk sendiri, ya ngapain juga kamu beli 24 biji baju itu, gitu ya. Nah, makanya kebanyakan ya konsumen-konsumen di perdagangan grosir adalah mereka untuk kepentingan bisnis kembali. Ya buat apa produknya mau dijual lagi sama mereka gitu ya. Oke, di sini ada berbagai jenis-jenis grosir. Nanti kamu baca ya definisinya apa. Nah, yang pasti jenis grosir itu ada pedagang grosir, ada pedagang grosir layanan penuh, ada pedagang grosir layanan terbatas, ya. Lalu ada juga agen, ya. Lalu ada istilahnya kantor produsen serta pengecer, ya. Lalu pedagang grosir khusus. Oke, silakan nanti kamu baca definisinya. Lalu sistem logistik terintegrasi. Logistik pasar merupakan perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan yang meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik yang dimampukan oleh bantuan teknologi informasi. Nah, kalau kita ngomongin sistem logistik terintegrasi, di sini kita akan lebih banyak membicarakan mengenai supply chain management yang banyak dibahas di manajemen operasional. Di mana supply chain management itu kita lebih banyak membicarakan bagaimana sih gitu ya aliran suatu material yang tadinya berupa bahan mentah dari supplier ya dikirimkan kepada produsen yaitu perusahaan, dan di perusahaan itu bahan mentah itu diolah sehingga menjadi bahan jadi, sehingga bahan jadi atau barang jadi itu dihantarkan ke konsumen. Nah, ini materi kita yang minggu lalu mengenai saluran pemasaran, seperti itu ya. Nah, itu arahnya mengenai supply chain management. Nah, seperti ini ya. Jadi supply chain management itu yang pertama supplier kan. Kenapa? Dia yang punya bahan mentahnya, ya. Nah, dari supplier, dia ini apa? Dia kirim bahan mentahnya itu dibeli oleh perusahaan manufaktur, contohnya gitu ya. Oleh perusahaan diolah, ya, diolah sehingga menjadi barang jadi atau produk jadi. Nah, setelah itu apa? Didistribusikan. Nah, didistribusikan kepada siapa? Kepada customer kita. Nah, demikian juga tadi masalah perdagangan eceran dan grosir gitu ya. Nah, kalau eceran itu kan berarti masuknya eceran dan grosir maksudnya ya. Itu kan masuknya ke arah distribusi ya dari perusahaan kepada konsumen. Nah, itu ada pendistribusian ya. Di situ ada agennya. Agennya siapa? Yaitu ada salah satunya ada pedagang grosir dan eceran tersebut, seperti itu ya. Nah, makanya perdagangan eceran dan grosir itu termasuk ke dalam proses distribusi suatu produk ke customer. Demikian mata kuliah kita hari ini untuk strategi pemasaran dengan topik peran perdagangan eceran dan perdagangan grosir. Saya harap para mahasiswa dan mahasiswi di sini dapat mempelajarinya lebih lanjut di materi PPT saya, atau bisa membaca di bukunya langsung, buku marketing manajemen ya, dengan penulisnya Philip Kotler ya. Demikian, bila ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar di bagian Google Classroom, atau secara private comment juga boleh ya. Baik, demikian, mohon maaf bila ada kekurangan dalam videonya dan dalam pengajarannya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang dan selamat malam semuanya.